Baik, selamat siang Bapak Ibu tutor mata kuliah jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya Ivan Devalan dengan nomor induk mahasiswa 0493483206 dengan prodi Sistem Informasi pada Fakultas Sains dan Teknik pada UPBJJ Purwokerto. Pada kali ini, saya akan melakukan tugas 3 terkait dengan makul jaringan komputer. Mari kita langsung lihat ke soalnya. Di soalnya seperti ini. Jadi ada 4 buah soal yang akan kita praktekkan. Oke, langsung saja kita praktekkan untuk supaya tidak perlu berlama-lama dan menghemat waktu. Baik, saya sudah mempelajari terkait panduan praktiknya. Saya menggunakan versi paket tracer yang berbeda, yaitu yang terbaru dengan versi 822. Baik, saya akan lihat soalnya. Yang pertama, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Baik, kita akan langsung buat. Yang diminta adalah 4 buah komputer dan 1 switch. 1 switch. Baik, sudah. Kita langsung sambungkan dengan kabel, karena ini kalau kita mengikuti aturannya seharusnya kabelnya straight ya, karena berbeda jenis perangkat. Sebenarnya kalau sekarang sudah bukan tidak relevan sebenarnya, tapi sudah bisa diatasi karena beberapa perangkat itu sudah punya fitur auto MDIX. Jadi mereka tidak perlu kabelnya selalu straight atau cross. Jadi dia akan menyesuaikan sendiri terkait dengan pin TX dan RX-nya. Namun untuk standar normalnya adalah bahwa untuk perangkat yang jenisnya berbeda seperti switch dan komputer ini, dia harus menggunakan kabel straight. Dan ketika jenis perangkatnya itu sama, berarti harus menggunakan kabel crossover. Seperti misal komputer ke komputer, langsung itu nanti dia harus menggunakan kabel crossover. Sedangkan kalau misalnya ke switch, karena ini berbeda, jadi kita menggunakan kabel straight. Baik, kita langsung setting IP-nya saja. Yang pertama kita mau mapping dulu untuk IP-nya. Saya terbiasa kasih note ketika di paket tracer 92.168, anggap saja ini 10.1. Nah, misalnya di sini 192.168.10.2. Di sini 192.168.10.3. Di sini 192.168.10.4. Baik, kita sudah kasih notes. Lalu seharusnya kita setting sesuai dengan notes kita. Kita setting IP-nya. Ada di VTC Ethernet. Di IP 192.168.10.1. Untuk subnet busnya kita pakai biasa ke /24. Lalu ini 10.1. Baik, selanjutnya di sini kita setting di sini 10.2. Baik, sudah. Selanjutnya di sini yang selanjutnya di sini 10.4. Baik, selanjutnya di sini 10.3. Oh, sorry. Harusnya di sini. Baik, sudah. IP-nya sudah sesuai kita settingan, sesuai dengan notes kita. Selanjutnya mari kita coba ping ya, dari 1 ke semuanya. Mari coba kita ping, karena ini PC 0 ya. Jadi kita coba ping, kita ke desktop, kita ke command prompt. Coba kita ping. Ping 192.168.10.2. Baik, sudah bisa tersambung. 10.3. Baik, sudah.
lalu 10.4. Baik, sudah bisa tersambung semua. Jadi soalnya kan tadi harus bisa koneksi ke 4 komputernya. Ini kan tadi kita baru mulai dari 10.1. Nah, mungkin untuk valid saya akan coba dari 10.4 semua ya kali ini. Kita buka PC3, kita ke desktop, kita ke command prompt, kita ping coba. Ping 192.168.10.1. Baik, sudah bisa. Lalu 10.2. Baik, lalu 10.3. Baik, sudah bisa semua untuk saat ini. Untuk soal nomor 1 sudah selesai. Selanjutnya kita langsung lanjut saja ke nomor 2, yaitu buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Baik, sebenarnya ini kan melanjutkan dari soal nomor 1 ya Bapak Ibu. Jadi kita langsung tambahkan saja untuk servernya. Jadi ini 4 komputer, lalu ada server HTTP. Oke, kita lihat. Ya, ada server, kita langsung pasang. Kita praktekkan, yaitu kita mau coba beri nama dulu, yaitu server HTTP. Baik, sudah. Selanjutnya kita pakai kabel dulu. Ya, kita sambungkan dengan straight ya, karena ini lagi-lagi ini berbeda jenis perangkat. Selanjutnya, kita langsung setting coba dulu saja server HTTP-nya. Pertama kita setting IP, bahwa IP-nya juga harus sama dengan satu segmen dengan karena tidak ada routernya ya untuk translasi IP-nya. Jadi otomatis IP-nya harus satu segmen dengan para komputer ini untuk bisa diakses. Coba kita tulis dulu. IP-nya mungkin kita akan beri 192.168.10.254 aja. Ini untuk alamatnya. Baik, kita setting. Pertama kita ke IP dulu, kita setting 192.168.10.254 dengan subnet mask sama ya, /24. Nah, selanjutnya kita ke service. Kita hanya perlu menyalakan, ini sudah nyala ya, posisi service HTTP dan HTTPS-nya sudah on. Dan misalnya kita mau lihat, kita edit coba ya. Nah, ini welcome to packet tracer. Jadi dia ada semacam apa ya kalau saya bilang template terkait dengan nanti menampilkan apa. Kalau kita mungkin kita coba akses dulu aja. Pertama kita coba buka dari PC3. Kita coba ping dulu ke servernya. Jadi kita ping ke 192.168.20.254. Apakah bisa? Maaf ya. Maaf Bapak Ibu, bukan 20 ini, harusnya 10 karena satu segmen. Maafkan saya. Jadi kita coba ke settingan dulu tadi. Nah, ini harusnya sudah 10 sebenarnya ya. Oke, hari ini sudah 10. Kita coba ping lagi, harusnya dengan 10. Ya, sudah bisa diping ya untuk server HTTP-nya. Jadi karena sudah bisa diakses, selanjutnya kita coba akses HTTP-nya. Jadi by web browser. Kita ke desktop, kita close dulu ini dari PC3 ya, kita masih dari PC3. Kita masuk ke web browser. Oke, sudah masuk web browser. Lalu kita coba HTTP 192.168.10.254. Sudah sudah langsung ya dia. Jadi langsung dia 192.168.10.254. Nah, sudah bisa ya. Keluar langsung HTTP web servernya. Mungkin kalau HTTP dia berarti web servernya si servernya.
Ini PC3, ini settingan server saya buka juga. Oke ya, kita coba sandingkan. Anggaplah kita mau mengganti konten ini ya, kontennya saya coba ganti. Kita edit indeksnya. Welcome to Ivan Devalan server. Devalan server. Kita save. Kita save terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita refresh. Nah, sudah ya. Jadi ini persis web server yang ada di server HTTP. Nah, bagaimana HTTPS? Coba kita tambahkan saja HTTPS. Kita coba. Apakah bisa? Oke, bisa ya. Go. Berubah. Kita coba ganti Ivan Devalan sistem informasi. Kita save. Yes. Kita go. Ya, udah berubah ya. Berarti HTTPS juga bisa diakses. Baik, untuk soal nomor 2 berarti sudah selesai, Bapak Ibu. Sudah selesai untuk soal nomor 2. Baik, selanjutnya adalah kita coba di soal nomor 3. Jadi soalnya adalah buatkan satu buah DNS server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Nah, begini Bapak Ibu. Jadi, tadi ini kan kita mengakses HTTP-nya melalui IP. Yang dimana untuk realnya itu kita terbiasa menggunakan DNS. Dan DNS itu disetting di DNS server. Jadi, DNS server itu gunanya adalah ketika kita cari traffic atau kita mau menuju ke website tertentu yang kita ketikkan, si DNS server ini dia mengarahkan ke IP yang sudah ada di database-nya dia. Di database-nya DNS server itu sendiri. Baik, saya akan coba praktek. Nomor 3. Langsung ya. Ini ada 4 komputernya tadi. Lalu kita coba ke DNS servernya terlebih dahulu. Servernya kita geser. Lalu kita buat server baru. Ya, kita beri nama berarti dia adalah DNS server. DNS server. Lalu default gateway-nya sebenarnya nanti dulu. Tapi DNS server kita setting IP di 192.168 anggaplah berarti 10.100. Subnetnya kita akses 24. Kita kasih nos dulu. 92.168.10.100. Oke. Kita sudah setting IP, kita pasangkan kabel. Kita pasangkan. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah setting IP ya. Kita sudah setting IP. Nah, selanjutnya kita mau arahkan, jadi kita mau menambahkan domain kan untuk si server HTTP-nya. Jadi di service ini kita buka ke DNS. Ini di off kan saja karena ini DNS server ya, tidak perlu. Kita ke DNS, di on kan. Nah, untuk namanya, nama servernya ya, kita anggap aja server saya ini saya beri nama ivan.net. Oke, lalu addressnya IP saya itu 92.168.10.254. Kita add. Nah, sudah ada ya Ivanet record. Nah, oke, sudah ada terkait detailnya. Selanjutnya, di setiap PC ini kita perlu setting DNS defaultnya. Jadi kan dia IP-nya di HTTP sudah nih. Sudah. Nah, DNS server ini, kita perlu isi ke arah IP ini.
ke IP DNS servernya, supaya ketika dia mencari traffic tertentu, website tertentu, dia akan mencari dulu ke DNS server kita. Tujuannya seperti itu. Jadi misal DNS server kita itu kan ini, kita ketikkan saja 192.168.10.100. 10.100. Nah, ini kita copy aja, kita copy dulu. Ini kan sudah ke save ya, otomatis dia. Ini PC 3. Selanjutnya kita coba PC 4. DNS servernya kita setting. Nah, DNS servernya kita setting. Oke, sudah. DNS servernya kita coba setting lagi. Oke, sudah kita setting. DNS server kita setting. Sudah ya. Kita coba cek lagi PC satunya. Oke, sudah. PC 3-nya. Ya, sudah semua ya. Saya sudah setting DNS servernya. Selanjutnya, ini kita sandingkan saja ya. Atau sebenarnya yang DNS server kita close dulu. Nah, selanjutnya kita coba buka websitenya dari web browser. Nah, lalu kita ketikkan langsung ivan.net. Nah, oke ya. Kita sudah masuk ke server HTTP tadi. Jadi tadi kan kita menggunakan IP. Tadi menggunakan IP. Selanjutnya tadi kita coba menggunakan domain. Ya. Coba kalau kita HTTPS juga harusnya sama. Ya, sama. Hasilnya bisa. Coba kita asma page. Bisa juga ya. ivanet.hello. Oke, bisa ya. Jadi saya rasa tugasnya sudah selesai Bapak Ibu terkait 1 sampai 3. Selanjutnya kita langsung ke nomor 4-nya. Tadi 1 sampai 3 sudah saya praktekkan. Lalu dari soal nomor 4 pertama kita coba buat topologinya terlebih dahulu. Ini saya izin hapus. Baik, kita mulai dari awal. Pertama kita perlu 2 buah switch. Oke, 1, 2. Dan 1 buah router. Oke. Selanjutnya baik. Selanjutnya kita butuh 3 buah server. Selanjutnya kita butuh 2 buah PC. Baik, kita coba susun sesuai dengan topologi yang ada di soal. Pertama kita routernya ada di tengah, switchnya ada di kiri dan di kanan dari serong begitu. Lalu ada PC 2 server. 2 server 1 PC. Baik, lalu server dan PC. Baik, kita langsung kabling saja. Karena dia perangkatnya berbeda jenis, jadi kita pakai kabel straight. Baik, sudah terhubung semua kabelnya ya.
Jadi saya rasa sudah sesuai dengan topologinya yang sudah dibuat. Sudah sesuai dengan topologi yang sudah dibuat. Lalu tujuannya adalah ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan 1 harus terhubung. Oke, dua ini harus terhubung. Kedua, ping dari komputer PC 1 ke PC 0 juga. Oh, ping bolak-balik ya. Lalu buka web browser akses ilkom.com dari PC 1. PC 1 ini harus bisa membuka ilkom.com. Dan buka web browser akses pendilkom.com dari PC 0. Oke, jadi saling buka web server yang ada di jauh ya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saya langsung praktek ya. Ini sangat menarik sekali. Yang pertama, kita mau... Jadi kenapa ini merah sebenarnya? Karena dari interface-nya si router ini belum diaktifkan sebenarnya. Belum dinyalakan atau belum diaktifkan, jadi terbacanya mati. Pertama kita coba nyalakan dulu terkait dengan... sebenarnya kita kita nyalakan dulu saja routernya ya. Kita nyalakan routernya, portnya. Jadi port yang dipakai itu kan sebenarnya kita coba buka di view. Atau sebentar, kita preference. Kita coba aktifkan sebentar, supaya terlihat port apa yang kita pakai. Nah nih, always show port labels in logical workspace. Oke, kita coba hilangkan. Ya, sudah keluar ya, jadi interface-nya. Semoga tidak bingung untuk kita semua. Cuma nanti mungkin akan saya rapikan nanti tapi ya. Kita saat di akhir yang pertama. Nah, ini dulu kita seperti ini supaya semuanya terlihat ya. Baik, saya rasa sudah mulai terlihat semua ya. Nah, baik, sudah selesai, kita lihat semua portnya. Yang pertama yang kita pakai port itu kan di GI gig 000 dan 001. Kita aktifkan dulu untuk pakai tracernya. GI 000 kita turn on saja. Sebenarnya bisa pakai komen. Cuman karena tujuannya untuk simulasi saya rasa akan terlalu agak lama ya jika kita akan menggunakan komen terus. Jadi kita coba pakai GUI dulu saja. Sudah di turn on dan gigabit ethernet 001 nya kita turn on juga. Nah, ketika on ini dia sedang sinkronisasi dengan switch-nya. Seperti itu. Jadi dia sedang proses sinkronisasi. Baik, selanjutnya kita coba mau pakai IP berapa. Seperti itu. Jadi, kalau untuk planning IP, sebenarnya router itu kan dia untuk menyambungkan dua jaringan yang berbeda. Jadi, jaringan ini yang ada di sini dan jaringan yang ada di sini sudah pasti jaringan yang berbeda. Alamat IP-nya, segmen ya juga harus berbeda. Nah, baik, kita coba mapping dulu untuk IP-nya. Yang di sini saya mau pakai itu 92.168.300 tidak bisa 300 ya. Jadi 250.1. Terus yang di sini 192.168.250.2. Selanjutnya di sini 192.1, karena router ini dia menyambung ke dua jaringan yang berbeda, dia juga harus punya IP masing-masing untuk masing-masing jaringan yang terhubung dengan si router tersendiri. Jadi kita untuk jaringan yang ke arah bawah kita menggunakan 192.168.250.254 atau jangan 254 ya, ke titik 21 saja. Ini untuk yang ke arah bawah. Ke arah bawah. Nah, untuk ke arah atas saya akan menggunakan IP segmennya berbeda, yaitu 192.168 anggap saja misal 150.254. Jadi ini untuk IP si router untuk jaringan yang ke arah atas.
ke arah jaringan ini. Oke, selanjutnya yang di sini mungkin kita buat 192.168.150.1. Yang di sini kita akan plan 192.168.150.2. Yang di sini 192.168.150.3. Baik, sudah ya. Yang pertama, ini nama-nama servernya kan belum serasi ya, belum diperbaiki. Coba kita perbaiki sesuai desain. Oke, yang pertama yang servernya adalah pandilcom.com yang bawah. Jadi ini adalah server pandilcom.com namanya. Pandilcom.com. Oke, kita sudah seperti itu. Nah, untuk yang atas ini dia ilcom.com. Ilcom.com. Ini pandilcom.com. Baik, selanjutnya untuk server yang di sini adalah dia DNS server sepertinya. Ini kita close dulu. Oke, DNS server. Oke, kita coba DNS server. Baik, untuk nama-namanya sudah sesuai. Selanjutnya, ini kan sudah sesuai ya. Tinggal kita mengaktifkan setiap service yang ada. Oh, sebelumnya kita setting IP dulu satu persatu ya. Jadi mungkin kita langsung setting IP untuk routernya, komputernya, maaf. Config-nya adalah dia di 192, sorry. IP-nya adalah 192.168.10. Maaf. 250.1. Subnet masknya /24 ya, seperti biasa. Baik, selanjutnya yang bawah. Kita setting IP-nya terlebih dahulu. Yaitu 192.168.250.2. Baik. Yang PC1 sudah benar ya? Oke, sudah. Baik, selanjutnya kita setting dulu untuk IP yang di sini. Yaitu di 192.168.150.1. Subnet masknya sama. Ini juga. Baik, kita langsung ke berikutnya. Baik. Oke. DNS servernya kita, oke, ini kita IP sudah kita setting semua. Selanjutnya kita menjalankan servisnya. Jadi servisnya adalah ini HTTP ya. Jadi kita nyalakan servis HTTP-nya. Sudah on. Dan kita edit misalnya adalah jadi tampilannya menjadi ilcom.com. Kita save. Selanjutnya di sini juga DNS servernya. Kita nyalakan servisnya. DNS servernya kita nyalakan servisnya, yaitu ini kita off-kan aja. Yang on adalah service DNS-nya. Kita on. Nah, kita mau masukkan, pertama kita mau masukkan name server kedua server ini ke dalam DNS. Jadi ketika klien mau mendial ke DNS, jadi sudah ada database terkait name servernya. Kita coba tambahkan, yaitu ilcom.com. Addressnya adalah di sesuai tadi ya, 192.168.150.2. Kita save.
No DNS report selected. Sebentar. Kenapa tidak bisa ya? Oh, sorry, kita save dulu, bukan kita add, bukan kita save ya, karena belum ada. Kecuali kita edit, nah baru kita save. Baik, 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 baik. Selanjutnya kita coba tambahkan lagi, misalnya pendilkom.com, pendilkom, yaitu 192.168.250.2. Kita add. Sudah ya? Sudah. Nah, selanjutnya kita servisnya sudah kita nyalakan, pendilkomnya kita ganti dulu servisnya. On, kita edit. Ini menjadi pendilkom. .com. Baik, yang di sini coba kita ilkom tadi seperti apa tulisannya? Oh ya, ilkom.com sama ya. Ilkom.com dan ilkom.com. Baik, selanjutnya dua jaringan ini kan belum bisa menyambung. Dua jaringan ini belum bisa menyambung karena belum dijembatani router, belum ada settingan terkait hal itu. Sebenarnya dia bisa menyambung langsung karena ada yang namanya default route. Jadi router itu dia mencarikan karena dia langsung tersambung dengan jaringan ya, terkait dengan dua jaringan ini kan langsung tersambung langsung. Jadi ada rute otomatis yang dibuat oleh router dan kita tidak perlu setting routing manual. Jadi langsung bisa terhubung. Kita coba setting dulu. Untuk interface gig 000, IP-nya adalah 192.168.250.1. 192.168.250.1. Subnet masknya maaf, titik 21. Subnet masknya seperti berikut. Selanjutnya untuk gigabit internet 001, IP-nya adalah 192.168.150.254. Subnetnya seperti ini, sama ya. Tapi ini kan berbeda segmen. Nah, kalau kita mau tahu apakah semua ini sudah dari router ini bisa menyambung ke semua atau tidak, kita ping saja coba salah satu. Kita sampel ya, karena kalau semuanya kita ping terlalu banyak. Ini untuk sampling logic saja. Kita coba ping. Kita exit dulu. Kita coba ping. Ping. Misalnya kita coba mau ke PC ini. Kita ping 192.168.250.1. Ya, bisa ya, sukses. Ya, sukses ya. Sukses rate-nya 100%. Selanjutnya kita mau coba ping ke si server ilkom misalnya. 150.2. 150.2. Oke, juga sudah sukses ya. Oke, sudah sukses semua. Saya rasa settingannya semua sudah selesai ya. Kita sudah setting service di setiap server, dan name servernya juga kita sudah tambahkan name servernya. IP-nya juga sudah semua termasuk routernya. Coba kita sesuai dengan soal, diminta seperti apa. Ping dari PC 0 ke PC 1 dan PC 1 harus terhubung ya. Dan PC 1 dan ke 0. Jadi ping bolak-balik nomor 1 dan 2. Kita coba. Jadi ini kan tadi PC 01 ya, padahal di sini PC 34. Tapi nggak apa-apa. Intinya kan bolak-balik ya. Jadi pingnya dari ini ngeping ke sini dulu. Oke. Kita ping ke kita ping ke 251 ya, PC lawannya. Kita coba lihat. Memang kadang kalau pertama dia karena ini simulasi ya, dia sinkronisasi dulu.
Tapi seharusnya dia akan normal. Harusnya. Sebentar, kita coba troubleshoot dulu kenapa masih belum bisa. Kita coba lihat IP-nya. Oh, sebentar, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Jadi, kita harus pastikan dia tuh jadi komputer ini dia mencari traffic secara sembarangan. Dia mencari di satu segmen ini ya tidak ketemu karena memang satu jaringan ini tidak ada jaringan ini. Nah, dia harus mencari ke sini dulu, mencari ke router. Jadi dia harus mereferensi ke router dulu, baru router mengarahkan ke sini. Jadi settingannya sebenarnya kita perlu setting yang namanya gateway. Kita setting gateway dulu. Gateway-nya adalah 192.168 yang langsung ke arah router dalam jaringan ya. Ya, gateway-nya adalah ini, 150.254. Saya juga belum setting terkait dengan DNS servernya ya. Kita sekalian tambahkan saja ke si PC-nya. DNS servernya adalah di 192.168. DNS servernya kita lihat IP-nya adalah 150.3. Baik, sudah. Juga satunya. Jadi kita beri gateway. Gateway-nya adalah 192.168.150.25 ya. 250.21. Jadi dia merefering ke sini dulu, ke IP router si dalam jaringan ini. Jadi di referring ke sini dulu. Dia menanyakan, kalau saya mau ke arah sini lewat mana ya? Nah, dia akan diarahkan menuju ke sini. Begitu. Dan servernya yaitu 192.168.150.3 sepertinya. 3. Baik, sudah. Settingannya sudah selesai. Kita coba ke PC-nya ya. PC-nya adalah kita coba ke Kita coba ke CMD dulu, kita ping ya. Kita ulangi. Nah, baik, sudah tersambung ya. Karena tadi jadi ketika dia mencari sesuatu, gateway itu fungsinya adalah ketika kita mencari sesuatu, kita akan menuju alamat gateway dulu untuk menanyakan apa yang kita perlukan. Jadi misal karena ketika kita mau kita mau coba tes koneksi ping ke 251, dia akan menanyakan ke router ini, oh di mana posisi IP 251? Oh, silahkan lewat, datanya akan dilewatkan routernya menuju ke interface gig 000. Begitu juga sebaliknya. Sudah sukses untuk pingnya. Selanjutnya, kita akan coba dari PC sebaliknya. Ini kan tadi kita ping dari sini ya. Kita coba ping dari sini. Kita coba ping ya. Ping 192.168. Maaf. Iya, benar ya, kita ping. Ping 192.168.150.1. Oke. PC 1 dan 2, kedua PC ini sudah bisa ping bolak-balik dan terakses semua ya. Jadi untuk nomor 1 dan 2 sudah selesai. Lalu buka web browser, akses ilkom.com dari PC 1. Kita mau buka ilkom.com. Baik, kita coba buka dari PC ini ya. Kita mau buka ilkom.com. Oke, kita close dulu. Kita buka web browser. Kita tunggu sebentar. Nah, kita coba mau buka ilkom.com. Kenapa sepertinya masih belum bisa juga ya? Sepertinya perlu disetting gateway semua, sepertinya ya. Kita coba setting, iya sih, ya. Jadi ketika si server ini mencari alamat kan dia harus ke arah referring router juga. Kita coba setting dulu ya untuk gateway-nya. Gateway-nya adalah 192.168 untuk server ilkom.com-nya.
150.24 karena dia kan ngirim data kan dari sini ke sini, dia perlu gateway diarahkan lewat sini. Oke. Sorry, 150.2 DNS servernya titik 3. Begitu juga DNS server. Perlu diberi gateway. Kalau DNS servernya tidak perlu setting karena dia kan DNS server, dia sendiri adalah DNS server. Titik. Oh, sorry, 254 ini gateway-nya harusnya. Maaf. 254. Berarti yang tadi juga salah. Nah, ini ya, 254 gateway-nya. Oke, kita lanjut ke sini. Ini juga harus diberi gateway. 250.21 DNS servernya kita buat jadi 150.3. Baik, sudah kita setting. Kita coba lagi ya dari PC 4. Kita coba web browser, kita buka. Kita buka ilkom.com dari PC 4. Dari PC ini ya. ilkom.com. Harusnya sudah bisa. Nah, sudah masuk ya. Kita sudah masuk ke ilkom.com. Selanjutnya kita buat cerita satunya ini. Nomor 3 sudah. Nomor 4 adalah buka web browser, akses pendilkom.com dari PC 0. Dari sini. Jadi dari sini kita mau akses ke pendilkom.com. Kita buka PC 5 ya di sini. Kita buka command prompt, kita buka web browser. Kita buka pendilkom.com. Baik, sudah selesai ya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan soal yang diperintahkan sudah saya kerjakan dan sudah berfungsi semua. Dari PC ini tadi sudah bisa akses ke ilkom.com dan dari PC ini juga bisa akses ke pendilkom.com. Tentu sudah pasti melalui DNS server karena kita mendialnya di web browser menggunakan DNS, menggunakan name server. Baik, dari saya sudah cukup dan sudah selesai. Mohon untuk feedback dan saran dan koreksinya jika ada yang salah. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan tugas 3 kali ini. Mohon maaf jika dalam masa perkuliahan ada kesalahan kata maupun perbuatan dari saya. Terima kasih.